البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Pelajaran yang terakhir yang kita ambil yaitu mengenai daripada tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-39 dari surat Al-Baqarah. Yang berikutnya kita akan melanjutkan yaitu ayat yang ke-40 dari surat Al-Baqarah mengenai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang ahlul kitab, terutama dari kalangan Bani Israel yang mereka sudah diberikan kenikmatan yang sangat banyak, namun mereka kufur terhadap nikmat tersebut, tidak mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, yang mana termasuk salah satu sebab dihilangkan nikmat dari seorang hamba adalah seorang hamba tersebut kufur terhadap nikmat tersebut. Kita lihat di sini, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-40 ini, ya bani Israila udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Perhatikan ayat yang ke-40 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai bani Israil. Israil di sini adalah Ya'qub alaihissalam, sebagaimana akan datang tafsirannya. Wahai Bani Israel, udhkuru, ingatlah oleh kalian ni'mati allati an'amtu 'alaikum, kenikmatanku yang telah aku berikan kepada kalian, wa aufu bi ahdi, dan tepatilah janjiku, ufi bi ahdikum, niscaya aku pun akan juga, atau niscaya aku juga akan menunaikan janji untuk kalian, wa iyaya farhabun, dan takutlah kalian hanya kepadaku. Dalam artian barakallahu fikum hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Bani Israel karena mereka barakallahu fikum hafizakumullah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan nikmat yang sangat besar dan sangat agung, namun mereka tidak menjaga nikmat tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun juga memperingatkan hal tersebut. Kita lihat di sini tafsir daripada ayat yang ke-40. Ya dzurriyyata Ya'qub, wahai keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi Israel itu jangan dicaci, jangan dimaki. Israel itu sendiri adalah Ya'qub alaihissalam. Sehingga disebutkan di sana ucapan sebagian para ulama barakallahu fikum, orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka mengatakan al-maut li Amerika, al-maut li Israel, al-la'nat 'alal yahud, itu adalah ucapan yang sangat berbahaya. Terutama pada lafaz apa? Al-maut li Israel. Nah, karena al-maut li Israel maknanya apa? Kematian itu untuk Nabi Ya'qub alaihissalam. Nah, doa kejelekan gitu loh istilahnya. Nabi Ya'qub alaihissalam. Nah, Israel adalah Nabi Ya'qub alaihissalam. Jangan keliru dalam memahami, bukan negara Israel. Paham? Bukan negara Israel, bedakan. Israel itu lafaz Israel itu adalah Ya'qub alaihissalam. Dalam bahasa Ibraniyah, na'am Isra itu adalah abdun, il itu adalah apa? Na'am Allah. Dalam artian berarti Abdullah mana Israel. Jibril Abdullah. Mikail Abdullah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sehingga perlu diperhatikan, jangan keliru dalam memahami. Jadi bukan negara Israel itu lain lagi. Kalau negara Israel jelas negaranya orang Yahud di sana. Tapi sekarang kalau kita mengatakan al-maut li Israel, lafaz Israel, kematian adalah untuk Israel, itu enggak tepat. Nah, perlu diperhatikan itu. Kita lihat sini, ya dzurriyyata Ya'qub, wahai keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam, udhkuru, ingatlah oleh kalian ni'ami al-katsirah, nikmat-nikmatku yang sangat banyak, alaikum, yang telah aku berikan kepada kalian. Kenapa demikian barakallahu fikum wa hafizakumullah? Karena bentuk konsekuensi keharusan daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan menambahkan kenikmatan tersebut. Sebagaimana ayat yang sudah tidak asing lagi di telinga kita semuanya, bahkan semua atau hampir semuanya menghafalnya.
Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmatku untuk kalian. Dan jika kalian kufur, niscaya ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun." Nah, ingatlah oleh kalian, ingatlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Adzkurkum, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Washkuruni, dan bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan jangan kalian kufur terhadap nikmat tersebut. Sebab hilangnya nikmat yang ada pada seorang hamba itu adalah ulah tangan mereka sendiri. Pada mulanya adalah ulah tangan mereka sendiri. Mereka berbuat kemaksiatan, berbuat perbuatan haram, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak memerintahkan perkara yang ma'ruf, tidak melarang dari perkara yang mungkar. Itulah sebab hilangnya kenikmatan yang ada pada sekelompok kaum. Allah taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengubah kenikmatan yang Allah taala berikan kepada sekelompok kaum, melainkan mereka sendiri yang mengubah kenikmatan yang ada pada mereka. Sebabnya apa? Kufur nikmah. Kufur nikmah, tidak mau bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang barakallahu fikum wa hafizakumullah, kita hidup di dunia diberikan kehidupan, kesehatan, disyukuri. Disyukuri dengan cara apa? Dengan bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Nah, kita lihat di sini. Washkuruni, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wa atimmu wasiyati, dan sempurnakanlah wasiatku. Lakum, untuk kalian. Apa wasiatnya? Bi antu'minu bi kutubi wa rusuli jami'an, yaitu kalian beriman terhadap kitab-kitabku dan juga rasul-rasulku seluruhnya. Karena al-kutub al-munazzalah min fawqi sab'a samawat, kitab-kitab yang diturunkan dari langit yang 7, barakallahu fikum, kita wajib mengimaninya, baik yang kita ketahui namanya maupun yang tidak diketahui namanya. Paham ya? Karena masing-masing nabi itu memiliki kitab tersendiri. Cuman di sana ada kitab-kitab yang kita diberikan apa? Dalam artian mengetahui namanya, seperti Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim Musa. Ada juga yang lain yang kita tidak tahu, tapi wajib mengimaninya. Wajib mengimaninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan." Dan kami telah turunkan bersama mereka para nabi Alkitab. Jadi para nabi itu masing-masing nabi punya kitab. Cuman sebagian kitab kita tidak tahu namanya. Tapi wajib mengimani secara global. Wajib mengimani secara global, barakallahu fikum. Yang secara terperinci yang kita ketahui kita imani, Injil, Taurat, Zabur, ya kan? Barakallahu fikum, Al-Qur'an, Suhuf Ibrahim dan Musa, itu kita imani. Yang tidak tahu bagaimana? Wajib kita imani secara global. Paham soal itu ya? Barakallahu fikum, karena masing-masing nabi, Allah Taala berikan kepadanya kitab wal mizan dan juga syariat, manhaj, prinsip yang mereka bawa. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa ta'malu bi syara'i, dan beramallah oleh kalian, dan beramallah kalian terhadap syariat-syariatku. Karena beramal dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum wa hafizakumullah, ini merupakan kunci keberhasilan, kunci keselamatan, kunci kemenangan, yaitu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah meraih atau mendapatkan kemenangan yang besar, kemenangan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Fa in fa'altum dzalik, jika kalian melakukan perbuatan tersebut, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan wasiat Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap kitab-kitabnya dan rasulnya, dan juga barakallahu fikum, mengamalkan syariat-syariatnya. Fa in fa'altum dzalik utammimu lakum ma wa'adtukum bihi minar rahmah fid dunya wan najat fil akhirah, kata beliau. Dalam tafsir ini, fa in fa'altum dzalik, jika kalian mengerjakan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala, utammimu, niscaya aku akan menyempurnakan untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma wa'adtukum, apa yang sudah aku janjikan untuk kalian, minar rahmah, berupa kasih sayang di dunia, wan najati fil akhirah, dan keselamatan di akhirat. Namun perlu diperhatikan,
Kunci keselamatan di dunia dan akhirat adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. At-tamassuk bil kitab was sunnah. Barakallahu fikum. Berkata Imam Malik rahimahullah taala, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah Malik bin Anas. Nah, beliau berkata dalam kitab Damul Kalam wa Ahlih lil Harawi, nah beliau mengatakan man aradan najata fa alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, maka hendaknya dia atau wajib atasnya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dah itu kuncinya. Nah, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, kata Allah Subhanahu wa taala, fala yadhillu wa la yashqa. Niscaya dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Mafhumnya, mafhum mukhalafah yang dipahami sebaliknya dari ayat ini, barang siapa yang tidak mengikuti petunjuk Allah, yang tidak mengikuti Al-Qur'an dan tidak mengikuti As-Sunnah, niscaya dia akan sesat dan akan sengsara. Nah, barakallahu fikum, itu hati-hati. Nah, karena hidayah harus kita jaga. Semakin kita menjaga hidayah, Allah Subhanahu wa taala semakin menambahkan hidayah kepada kita semuanya. Nah, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk, zadahum huda. Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepada mereka petunjuk. Bayangkan itu. Petunjuk di atas petunjuk. Itu sangat mulia sekali karena petunjuk yaitu hidayah taufik, hidayah at-taufik itu belum tentu dimiliki setiap manusia. Oleh karena itu ketika kita diberikan hidayah taufik di atas Al-Qur'an, di atas As-Sunnah, di atas agama Islam, syukuri. Nah, disyukuri, dijaga baik-baik, barakallahu fikum. Nah, jangan malah terlantarkan, barakallahu fikum. Nah, dijaga baik-baik dengan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita lihat sini. Wa iyaya wahdi, dan hanya kepadakulah semata. Fakhafuni, takutlah kalian. Karena kita tidak boleh takut pada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga para syaitan berupaya untuk membuat apa? Gerakan-gerakan atau ritual-ritual yang menakut-nakuti wali Allah Subhanahu wa taala. Namun wali Allah Subhanahu wa taala tidak diperbolehkan untuk takut pada mereka. Nah, yang mana barakallahu fikum mungkin dengan bisikan-bisikan kefakiran, bisikan-bisikan kemiskinan, jangan takut dengan bisikan syaitan tersebut, barakallahu fikum. Naam. Karena apa? Karena barakallahu fikum wali-wali Allah Subhanahu wa taala sifatnya adalah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Naam, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ayatnya bagaimana? Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang tidak merasa takut. Takut dengan perkara yang terlewatkan dari umur dunia, perkara dunia enggak takut dia. Walahum yahzanun, dan juga mereka tidak sedih dengan perkara yang terlewatkan dari perkara dunia. Mereka tidak takut dengan perkara yang akan dihadapi nanti di akhirat. Karena mereka yakin seyakin-yakinnya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang mereka beriman dan mereka adalah orang yang bertakwa. Kunci untuk menjadi wali dua ini. Apa tadi? Al-iman wa taqwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. At-taqwa huwa an yaj'alal insanu bainahu wa baina 'adzabillahi wiqayatan bi fi'li awamirihi wa istinabi nawahihi. Itu takwa. Apa artinya? Seseorang menjadikan antara dirinya dan antara azab Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah tameng, wiqayah. Dengan cara apa? Bi fi'li awamirihi wa istinabi nawahihi. Dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah takwa. Nah, barakallahu fiikum ya wanan. Kunci untuk menjadi wali. Berikutnya, apa ayatnya itu berkaitan masalah para syaitan menakut-nakuti wali Allah Subhanahu wa taala? Ayatnya itu apa lafaznya itu? Bukan. Yang lainnya. Apa itu? Ada enggak lafaz dzalikumus syaitan, ada enggak? Benar, dzalikum benar. Naam. Dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, itu. Naam. Yang ada di hadapan kalian, yang menakut-nakuti kalian atau mereka, adalah para syaitan. Yukhawifu awliya'ah. Yukhawifu, barakallahu fikum, awliya'ah yang berupaya untuk menakuti para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum wa khafuni, dan jangan kalian takut kepada mereka
dan takutlah kalian kepadaku in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Nah, itu diantaranya ayat yang menunjukkan bahwasanya syaitan berupaya untuk membisik-bisiki, menakut-nakuti kaum mukminin baik dengan kefakiran atau kemiskinan yang semisalnya. Nah, kita lihat di sini, wahdharu nikmati in naqadtumul ahda wa kafartum bih, dan berhati-hatilah kalian dengan hukumanku. Bedakan nikmat dengan nikmah. Kalau nikmat itu kenikmatan. Kalau pakai qaf, niqmah itu hukuman. Paham ya? Hukuman atau siksaan. Bedakan ya. Nikmah pakai ain, nikmatun itu nikmat, kenikmatan. Kalau pakai qaf, niqmatun itu artinya hukuman atau siksaan. Paham ya? Wahdharu, berhati-hatilah kalian nikmati dengan siksaanku atau hukumanku. Innaqattumul ahda, jika kalian mengingkari perjanjian. Wa kafartum bi, dan jika kalian kufur terhadapku. Bayangkan itu, ancaman yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur, yang terakhir ini tadi, wa la in kafartum, jika kalian kufur terhadap nikmatku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Perlu diperhatikan itu, barakallahu fikum. Dan di sana juga ada ayat yang lain mengenai hal ini, barakallahu fikum hafizakumullah, yaitu kisah yang sering kita dengar. Sekelompok qaryah, dalam artian penduduk qaryah, penduduk kampung, yang mula mereka awalnya tenang, tentram, langgeng, tidak ada gangguan, tidak ada rintangan, rezeki datang dari arah mana saja. Paham ya? Rezeki datang dari seluruh penjuru. Namun disebabkan karena kufur nikmat, Allah Ta'ala balik dengan apa? Rasa takut, rasa cemas, paham ya? Kelaparan dan semisalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un." Artinya apa? Dan Allah Subhanahu wa taala telah berikan permisalan dengan sebuah kampung, sebuah penduduk kampung dan sebuah qaryah, sebuah kampung yang dulu kampung tersebut aman. Kanat aminatan mutmainnah, aman, tentram, tenang. Ya'tiha rizquha ragadan, datang terus-menerus rezekinya. Min kulli makan, dari seluruh tempat. Tapi akhirnya mereka berbalik arah. Sudah diberikan nikmat, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka kufur nikmat. Fakafarat bi an'amillah. Kemudian mereka atau penduduk kampung tersebut atau kampung tersebut kufur terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Taala balas dengan apa? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi. Kemudian Allah Taala azab mereka dengan apa? Diberikan rasa kelaparan dan juga rasa takut. Semula tentram, akhirnya berubah menjadi rasa takut, cemas, keluar pun enggak tenang dan semisalnya, dan rasa lapar. Sebabnya apa? Bima kanu yasnaun, dengan sebab apa yang mereka perbuat. Jadi sebabnya kembali ke hamba itu sendiri. Kalau seandainya mereka hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kembali mentaati Allah Subhanahu wa taala, kembali berbuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan terjadi seperti itu. Bencana, gempa bumi, tanah longsor, banjir dan misalnya, bisa jadi itu adalah ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba yang mereka kufur terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sebagai musibah, bencana. Karena banyak ayat-ayat yang menunjukkan hal tersebut bagi orang-orang yang menentang syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mereka tidak berpedoman, tidak mengambil ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ancamannya itu? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berhati-hati, akan ditimpa kepada mereka apa? Fitnah, sebuah ujian, bala, malapetaka. Au yusibahum adzabun alim, atau timpa pada mereka azab yang pedih. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Nas'alullaha azza wa jalla bimanihi wa karamih as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.